Nah, lalu bagaimana supaya Anda tidak cuekin? Ketika Anda bicara, tidak ada yang main handphone, tidak ada yang asik sendiri dengan aktivitas ngobrol dengan teman sebelah, atau tidak ada yang ngantuk tidur gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Salam harmoni, sahabat harmoni, kita akan kembali membahas tentang public speaking. Dan apa yang akan kita bahas pada kali ini? Kita akan membahas tentang permasalahan umum yang pernah dan biasanya sering dihadapi oleh para pembicara. Apa itu? Ketika pembicara dicuekin oleh audiens. Pertanyaannya adalah, kalau saja audiens itu nyuekin pembicara, kira-kira yang salah siapa? Audiensnya yang nggak tahu diri ini nyuekin para pembicara, atau pembicaranya yang tidak bisa menarik perhatian para audiens? Yes, ini bisa Anda perdebatkan. Tapi yang jelas adalah sebagai seorang pembicara, Anda adalah master of ceremony. Anda adalah pemilik dari ruangan tersebut, maka Anda bisa saja membuat mereka tidak cuek dengan cara apa? Ada yang paling simpel, dipaksa. Kalau mereka cuekin, Anda keluarin dari ruangan. Atau kalau dicuekin, Anda hukum mereka. Misalnya, itu pendekatan yang paling klasik, pendekatan yang paling mudah. Tetapi Anda mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan kesan yang positif, bahkan mungkin Anda tidak akan mendapatkan lagi apresiasi pada mereka jika Anda ternyata melakukan pendekatan yang pemaksaan seperti itu. Nah, lalu bagaimana supaya Anda tidak cuekin? Ketika Anda bicara, tidak ada yang main handphone, tidak ada yang asik sendiri dengan aktivitas ngobrol dengan teman sebelah, atau tidak ada yang ngantuk tidur gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Sebagai seorang pembicara, Anda harus punya satu daya tarik di depan mereka, para audiens. Maka, agar tidak cuekin adalah Anda membuat interaksi dengan mereka. Ini yang pertama. Interaksinya apa? Sejak awal Anda sapa mereka, Anda kemudian sapa satu persatu dari para audiens selama Anda proses pembicaraan. Misalnya Anda 1 jam Anda berbicara, Anda bisa sesekali tanya pada mereka 10 menit, per 10 menit Anda tanya bagaimana pendapat Anda, atau Anda ajak diskusi dengan mereka. Proses interaksi seperti itu, tanya jawab dan interaksi akan membuat mereka selalu aware. Misalnya bisa saja saya ditanya, atau bisa saja mereka mendapatkan kesempatan untuk mereka berkomentar. Jadi interaksi. Interaksi selain tanya jawab, juga Anda bisa gunakan interaksi dengan tatap muka misalnya. Anda kalau memungkinkan, saya biasanya kalau disiapkan meja pun atau siapkan tempat untuk saya berdiri, saya biasakan jalan-jalan. Nah, jalan-jalan ini akan membuat Anda lebih engage dengan para peserta, misalnya mendekati mereka, berdiri di samping mereka, atau Anda menghampiri mereka yang ada di belakang untuk Anda berbicara di around sebuah ruangan, itu akan membuat Anda bisa lebih dekat dengan mereka. Nah, apalagi selain interaksi Anda tanya jawab, interaksi dengan mereka secara fisik seperti itu, tatapan mata. Tatapan mata akan membuat Anda lebih dekat dengan mereka. Anda scanning dari seluruh peserta. Saya biasa menggunakan teknik ketika saya bicara, saya akan coba scanning semua peserta, sehingga ketika mereka ada proses scanning dengan mata Anda, maka mereka aware, mereka diperhatikan, tidak dicuekin. Seringkali sesungguhnya adalah mereka cuekin kita adalah karena kita mencuekin mereka. Jadi ada 2 hal ini yang harus kita dekati. Supaya tidak cuekin, kita tidak cuekin mereka juga. Nah, interaksi tatap mata. Kemudian tadi kita bisa interaksi dengan mereka secara fisik, Anda bisa berkeliling. Apalagi, Anda juga interaksi tanya jawab. Dan yang jelas adalah, salah satu juga yang harus Anda kuasai terkait dengan ini adalah kemampuan Anda untuk menguasai materi. Yang singkat, padat, mengena, banyak contoh, digabungkan dengan storytelling. Anda tidak hanya sekedar muter-muter bicara sehingga mereka bosan, ini kan sudah kok diulangi lagi. Sehingga fokusnya adalah bukan pada hanya Anda menggrab peserta dari sisi teknikal Anda, tetapi juga konten penting untuk Anda lengkapi dan perkuat dari sisi Anda. Nah, apalagi di antara yang lain juga bisa Anda manfaatkan adalah Anda proses berlatih, berinteraksi dengan mereka. Nah, latihan-latihan ini akan membuat Anda bisa lebih mantap dan punya pengalaman untuk banyak berinteraksi dengan mereka. Semakin banyak Anda melatih, semakin banyak Anda tidak hanya sekedar masuk dalam zona nyaman,
maka Anda akan punya banyak pengalaman untuk bisa mengetahui, ini kalau saya seperti ini pasti audiens tidur, kalau saya seperti ini pasti audiens akan tidak memperhatikan saya. Nah, proses itu akan membuat Anda bisa lebih mantap lagi. Itu sekilas tips, nanti akan ada banyak lagi tips, tapi tolong Anda persiapkan dulu atau latih dan biasakan tips-tips singkat tadi terkait dengan bagaimana supaya tidak dicuekin. Ingat, Anda dicuekin oleh peserta, audiens, sesungguhnya bukan salah mereka, salah Anda karena Anda pemimpin dari ruangan tersebut. Kenapa mereka dicuekin? Atau kenapa Anda dicuekin? Karena mereka juga dicuekin oleh Anda dengan interaksi kita yang tidak maksimal. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni.